Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Septi. Pada hari ini saya dan teman-teman sekelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam menyimak. Sebelum memulai kepada hasil dari diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Yunianti Irawan, lalu kemudian ada Krisdiana Bunga Jelita, ada Mega Puspitasari, dan yang terakhir ada Yoas Nathaniel Julianto. Lalu lanjut kepada hasil diskusi kami, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh dalam menyimak. Dalam faktor-faktor yang berpengaruh dalam menyimak, ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua ini faktor eksternal. Faktor internal ini, ada faktor fisik, lalu kemudian faktor psikologi, faktor motivasi, faktor pengalaman, faktor sikap, dan yang terakhir adalah faktor jenis kelamin. Lalu yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, kemudian faktor materi, dan yang ketiga adalah faktor pembicara. Yang pertama akan saya jelaskan adalah faktor fisik. Faktor fisik yang pertama, kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor yang penting dalam menentukan keefektifan menyimak serta menjadi modal yang penting bagi setiap penyimak. Lingkungan fisik juga turut mempengaruhi ketidakefektifan menyimak seseorang. Seperti ruang belajar hendaknya tenang ya teman-teman, lalu tidak mudah mendatangkan gangguan dan selingan terhadap kegiatan menyimak, tidak terlalu panas ataupun dingin, serta jauh dari suara bunyi bising yang mengganggu. Lalu yang kedua ini faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang melibatkan sikap-sikap pribadi. Faktor-faktor itu mencangkup masalah kurangnya simpati terhadap pembicara, keegosentrian dalam menyimak, dan asyiknya terhadap diri sendiri, kepicikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas, bosan serta jenuh menyebabkan tidak adanya perhatian pada pokok pembicaraan. Lalu yang kelima, sikap tidak menghargai terhadap sekolah, guru, pokok pembicaraan, ataupun terhadap pembicara. Faktor psikologis yang positif memberikan pengaruh yang baik, dan faktor psikologis yang negatif tentunya memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Maka kami sebagai penyimak kita harus melibatkan faktor-faktor fisik serta faktor psikologis yang baik, serta menghindarkan faktor-faktor yang negatif terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunga. Bunga, dipersilahkan. Maksud saya Mega. Untuk rekan saya Mega, dipersilahkan. Untuk faktor internal yang ketiga adalah faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan menyimak. Berikut faktor motivasi yang menentukannya tersebut. Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, terutama menyimak. Yang kedua, melibatkan sistem penilaian kita sendiri, sehingga kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari isi pembicaraan dengan sendirinya. Kita akan bersemangat untuk menyimaknya. Yang ketiga, penyimak tidak yakin akan memperoleh sesuatu yang berharga dan berguna dari pembicaraan. Yang keempat, penyimak harus percaya bahwa penyimak mempunyai sifat kooperatif, tenggang hati, dan analitis, sehingga kita menjadi penyimak yang baik dan unggul. Faktor internal yang keempat, faktor pengalaman. Latar belakang pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam menyimak. Kurangnya minat dalam menyimak merupakan akibat dari kurangnya pengalaman dalam bidang yang akan disimak tersebut. Sikap-sikap yang menentang dan bermusuhan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Sikap-sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, pengalaman dari seorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak, seperti pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat menyimak. Yaitu jika kita mempunyai minat terhadap sesuatu dan saat menyimak membahas tentang minat yang kita gemari, maka kita akan merasa senang untuk menyimaknya. Yang kedua, sikap-sikap yang antagonistik. Sikap-sikap yang menentang
serta bermusuhan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, kosakata simak juga turut mempengaruhi kualitas menyimak. Yang keempat, makna yang dipancarkan oleh kata-kata asing cenderung untuk mengurangi serta menyingkirkan perhatian para siswa karena ide-ide yang berada di luar jangkauan pengertian serta pemahaman mereka. Untuk faktor internal yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, Yos. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor sikap. Pada dasarnya, manusia mempunyai dua sikap, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima apabila pada hal-hal yang baik, tetapi akan menolak apabila pada hal-hal yang tidak baik. Terus ada faktor yang keenam, ada faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini gaya menyimak pria pada umumnya, gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala, mandiri, dapat menguasai emosi. Sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, simpatik, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Selanjutnya untuk faktor eksternal akan dijelaskan oleh rekan Bunga. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri penyimak. Faktor eksternal terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik meliputi masalah-masalah sarana akustik agar siswa dapat mendengar dan menyimak dengan baik. Misalnya ruangan kelas, seperti ruangan kelas yang lembab, panas, dingin, atau lingkungan yang sedang turun hujan, maka siswa akan kurang baik dalam melakukan aktivitas menyimak. Selanjutnya, lingkungan sosial, di mana suasana yang mendorong siswa untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-ide. Suasana yang kurang mendorong siswa dalam aktivitas menyimak, seperti bising, sibuk, atau ramai. Yang kedua ada faktor pembicara. Yang dimaksud dengan pembicara adalah orang-orang yang menyampaikan pesan berupa informasi kepada penyimak. Pembicara diharapkan mampu menguasai materi agar dalam menyampaikan materi dapat berjalan dengan lancar. Apabila pembicara tidak menguasai materi, informasi atau materi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Dalam penyampaian materi, pembicara yang berpengalaman dan berpenampilan tenang akan lebih persuasif. Kemudian, penampilan dan kontak dengan penyimak. Pembicara dapat berpenampilan sopan dan rapi, serta dapat berinteraksi dengan penyimak ketika menyampaikan materi. Yang ketiga, ada faktor menyimak, faktor materi. Materi yang ingin disampaikan kepada penyimak adalah materi yang aktual atau baru. Kemudian, materi tersebut mengenai sesuatu yang bermakna, berarti, dan bermanfaat kepada para penyimak. Materi juga berisi mengenai sesuatu yang menarik agar siswa dapat turut serta aktif dalam kegiatan menyimak. Pada umumnya, siswa kurang antusias dalam aktivitas menyimak apabila materi yang disampaikan dianggap sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, materi sebaiknya tersusun dalam sistematika yang mudah ditangkap oleh siswa. Selanjutnya, kesimpulan.
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menyimak terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor fisik, faktor psikologi, faktor motivasi, faktor pengalaman, faktor sikap, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor materi, serta faktor pembicara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.